Selamat sore, saya ucapkan kepada kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Pada sore hari ini kembali kita bertemu di tengah kesibukan kita untuk melanjutkan perkuliahan kita pada sore ini. Selanjutnya kita dahului perkuliahan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Christine Lintong. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Christine Lintong ya boleh mengaktifkan audionya. Jadi tadi ada masalah suara ya, tapi tidak jadi masalah, yang penting doa sudah disampaikan. Baiklah, pada pertemuan hari ini, jadi untuk mereka yang sudah bergabung ya, khususnya dari ketiga program studi yang ada, jadi untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Martinus Marcel Lintong, PR, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Dan untuk tema saat ini, jadi sangat berhubungan dengan tema-tema yang diberikan yang lalu, yang diberikan oleh Dr. Marcel Martinus Lintong. Jadi yang dahulu tentang dasar-dasar epistemologi, kemudian proses terjadinya ilmu pengetahuan sehubungan dengan proses verifikasi dan falsifikasi, kemudian makna dan fungsi kesadaran dalam upaya memperoleh pengetahuan, ini berhubungan ketiganya. Ditambah juga dengan untuk materi yang saat ini yang akan kita pelajari mengenai hakikat dan makna dari teori-teori kebenaran ilmiah. Jadi ini sebetulnya sangat berhubungan yang disampaikan oleh dosen kita saat ini. Jadi untuk selanjutnya saya langsung berikan kesempatan kepada Dr. Martinus Marcel Lintong untuk memberikan materinya. Dipersilakan. Baik, selamat sore kepada kita semua. Selamat berjumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam sehat. Shalom. Shalom. Yang saya hormati rekan dosen, Bapak Dr. Paulus Tuera, MPD, bersama dengan segenap mahasiswa S2 dari gabungan beberapa program studi. Sebagaimana yang telah diperkenalkan tadi oleh Bapak Dr. Paulus Tuera, MPD, jadi kami berdua adalah tim dosen atau anggota tim dosen untuk kelas A
khususnya pada mata kuliah filsafat ilmu. Dan kepada rekan-rekan atau mahasiswa yang bergabung bersama-sama tentu disampaikan selamat berjumpa, salam kenal, selamat bergabung. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk membawakan atau menyampaikan salah satu topik atau materi yang penting dalam mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, yakni mengenai makna dan hakikat atau hakikat dan makna dari teori-teori kebenaran ilmiah atau teori-teori kebenaran ilmu pengetahuan. Dan benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Dr. Paulus Tuera tadi bahwa materi ini tentu mempunyai benang merah atau kaitan dengan materi-materi sebelumnya, dan tentu juga pasti berkaitan dengan topik atau materi kuliah yang diberikan oleh Bapak Dr. Paulus Tuera sebelum-sebelumnya. Nah, mari kita bersama-sama menyimak isi dari topik atau mata kuliah ini. Izinkan saya untuk share materi kepada Anda. Kalau Anda bisa membaca di masing-masing screen Anda, baik lewat HP, Android, maupun lewat laptop, nanti tolong satu dua memberi komentar kalau bisa baca atau bisa lihat ya. Kalau tidak bisa, tolong disampaikan. Apa bisa lihat materi saya ini? Bisa, Mner. Oh, bisa. Oke, terima kasih ya. Ya, mari kita mulai. Jadi, kita mulai dengan apa sebenarnya ya arti dari kebenaran. Ya. Kata kebenaran itu tentu dari kata sifat benar. Dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang sesungguhnya sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan ilmiah, ya, akademik, maupun juga dalam kehidupan beragama atau beriman. Ketika kita bertanya tentang apa itu kebenaran. Nah, saat ini kita hanya berfokus untuk berbicara mengenai kebenaran dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan, sebagai salah satu cara untuk mengerti kebenaran itu secara ilmiah, untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada orang lain, ya, atau kepada siapa saja yang juga sama-sama ingin mencari tahu tentang kebenaran. Karena itu, poin pertama, kebenaran itu adalah salah satu tema pokok dalam epistemologi. Ya. Tentu ada juga tema-tema lain yang penting dalam epistemologi, metode ilmiah, ya, teori ilmu pengetahuan, teori kebenaran. Tetapi tentang kebenaran itu sendiri, itu adalah salah satu tema penting dalam epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kebenaran adalah tujuan dari orang mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Karena semua ilmu pengetahuan, entah ilmu pengetahuan yang bersifat alam, ya ilmu pengetahuan natural, ya ilmu pengetahuan alam, IPA, ya misalnya, atau ilmu pengetahuan sosial, atau ilmu pengetahuan religius, atau ilmu pengetahuan moral, apapun itu pasti akan bertujuan untuk mengungkapkan apa sebenarnya kebenaran yang ada di dalam semua ilmu pengetahuan itu. Karena tanpa kebenaran maka tentu ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebohongan, ya, sebuah kepalsuan. Dalam bahasa populer sekarang menjadi hoax. Ya. Karena itu pertanyaan pokok dalam materi ini adalah apakah kebenaran itu? Ya. What is the truth? Kedua, manakah kriteria atau ukuran suatu pengetahuan itu disebut benar secara ilmiah?
Nah, sejak awal mula munculnya filsafat di Yunani, kurang lebih 5 abad sebelum Masehi, para filsuf sudah mempertanyakan tentang apakah kebenaran itu. Mereka mempertanyakan tentang kebenaran yang ada di balik misteri penciptaan alam semesta ini, serta mempertanyakan tentang apakah yang sesungguhnya menjadi prinsip dasar, ya. Prinsip dasar itu dalam bahasa Yunani disebut arche, ya. Arche. Itu dibaca arche bukan arce, ya, arche. Apa yang menjadi prinsip dasar yang melandasi atau membangun atau menopang seluruh alam semesta ini atau alam ciptaan ini. Jadi sejak lama para filsuf merenung, berefleksi dengan akal budi, dengan pikiran mereka, alam semesta ini sesungguhnya yang menjadi prinsip dasar atau esensi utama itu apa? Nah, kita lihat ya selanjutnya beberapa pandangan para filsuf Yunani tentang apa itu kebenaran. Nah, mari kita mulai dari pandangan Plato. Menurut Plato misalnya, kebenaran itu dapat ditemukan melalui peranan akal budi atau rasio. Dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu menemukan kebenaran yang sejatinya berasal dari dunia ide-ide, the world of ideas, sebagai wujud asli dari suatu kebenaran tertinggi. Inilah awal mula munculnya aliran kebenaran idealisme. Jadi Plato menjelaskan pertama-tama bahwa manusia bisa memperoleh kebenaran karena manusia itu ada pikiran atau akal budi. Dan akal budi manusia sesungguhnya berisi dunia ide-ide. Dan dunia ide-ide yang tertinggi itu berasal dari apa yang disebut dalam filsafat Plato ide absolut atau ide mutlak, atau dia yang memiliki semua ide utama di dunia ini, sehingga manusia sesungguhnya hanya mengambil atribut, ya, dari pemilik ide absolut itu. Memang tentu saja orang-orang beragama tentu bisa bertanya, apakah itu Tuhan, pemilik ide absolut atau pemilik kebenaran yang tertinggi? Nah, tentu saja Plato tidak bisa menjawab itu Tuhan atau Allah, karena ini pertanyaan dalam konteks atau dalam ranah religius, ya. Sedangkan Plato berbicara dalam ranah filsafat yang semata-mata bertumpu pada akal budi atau pikiran. Walaupun kita, ya bilanglah sebagai orang beragama zaman sekarang, zaman now, dan semoga juga tentu selain beragama sungguh-sungguh beriman, ya. Kita percaya bahwa kebenaran yang tertinggi itu dimiliki oleh Tuhan. Oke, ya. Kita oke-oke saja, ya. Dalam arti itu. Tapi nanti sebentar kita akan lihat dalam beberapa model teori-teori kebenaran, kita juga akan mempertanyakan tentang ide tentang Tuhan itu sendiri, ya. Nah, pada poin 3 ini intinya adalah menurut Plato kebenaran itu berasal dari dunia ideal, ya. Dan itulah awal mula dari aliran kebenaran ilmiah yang bersifat idealisme. Dan itu diikuti oleh para filsuf kemudian seperti Hegel, ya, Spinoza atau Leibniz dalam konteks sejarah filsafat. Nah, sebaliknya pada poin keempat, Aristoteles, filsuf semasa yang juga sangat terkenal seperti Plato, Aristoteles, dia berpendapat bahwa justru kebenaran itu berkaitan dengan dunia materi yang ada dalam pengalaman manusiawi. Jadi
Aristoteles itu berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada dunia materi atau dunia kita ini, dunia yang ada objek-objek, ada benda-benda, ya, ada makhluk hidup. Karena itu, Aristoteles berpendapat bahwa kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya itu hanya ditemukan melalui pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi berarti pengalaman sejauh manusia bisa lihat, sejauh manusia bisa dengar, sejauh manusia bisa mencium, sejauh manusia bisa merasa atau meraba. Jadi hanya pada panca indera. Nah, inilah awal mula munculnya aliran kebenaran empirisme atau realisme dalam konteks sejarah filsafat, atau dapat dikatakan juga dalam konteks filsafat ilmu, ya. Jadi empirisme itu artinya aliran filsafat yang percaya bahwa kebenaran ilmiah itu hanya dapat diperoleh melalui pengalaman-pengalaman indrawi saja. Di luar pengalaman indrawi itu tidak ada. Itu. Atau aliran realisme, ya, yang percaya bahwa kebenaran itu hanya ada pada realitas, ya, kenyataan yang konkret ini, tidak ada pada dunia ide-ide. Itulah kenapa Plato dan Aristoteles itu sering berbeda pendapat, ya. Tetapi walaupun mereka berbeda pendapat, mereka mempunyai argumennya masing-masing, dan argumen itu kedua-duanya rasional, ya, dapat dicerna, dapat diterima oleh akal budi. Walaupun itu berbeda atau bertentangan. Ya. Seperti itu. Nah, saya lanjut. Poin kelima, pada abad pertengahan, ya, pada abad pertengahan itu rentang waktu kira-kira abad ke-5 sampai abad ke-16 Masehi. Tahun 500 sampai 1600 Masehi. Nah, abad pertengahan itu adalah abad yang menandai dominasi kekristenan di seluruh Eropa, bahkan boleh dikata juga di luar Eropa atau di negara-negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, baik di Asia maupun Afrika. Nah, abad pertengahan atau dalam istilah bahasa Inggris, Middle Ages, pada saat itulah muncul para filsuf skolastik, ya. Filsuf skolastik, kenapa disebut skolastik? Ya, skolastikat, karena para filsuf itu adalah para imam atau pastor dalam gereja Katolik yang sekaligus menjadi filsuf dan teolog. Nah, seperti misalnya bagi Anda yang mungkin pernah dengar atau membaca-baca tulisan filsafat, ya, Thomas Aquinas, Agustinus, dan juga beberapa tokoh yang lain, itu adalah contoh filsuf-filsuf Katolik yang adalah para imam atau pastor. Ya, kebetulan saya adalah seorang imam atau pastor yang membantu mengajar mata kuliah filsafat ilmu bersama dengan rekan saya Bapak Dr. Paulus Tuera. Ya. Nah, para filsuf skolastik itu berpendapat bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara apa yang nyata atau tampak secara objektif dengan apa yang dapat dipahami oleh akal budi. Jadi menurut para filsuf skolastik itu pada abad pertengahan, kebenaran itu adalah kesesuaian, kesamaan, kesetaraan antara apa yang nyata, berarti yang nyata itu yang bisa ditangkap oleh panca indera, yang bisa kita lihat, kita dengar, kita raba, ya. Dan sesuai dengan apa yang bisa dipahami, dimengerti oleh akal budi. Nah, di sini saya tulis bahasa Latinnya, ya, yang sangat terkenal, itulah veritas est adequatio rei objective et intellectum humanum. Ini bahasa Latin, ya, salah satu bahasa yang sangat penting di dunia saat ini, sampai saat ini, karena bahasa Latin itu sampai hari ini digunakan resmi oleh ilmu kedokteran di seluruh dunia, khususnya kedokteran barat tentunya, ya, bukan kedokteran timur, ya, kedokteran barat. Semua pakai istilah Latin, ya, nama penyakit, nama hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian ilmu biologi,
dan ilmu hukum yang masih menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa-bahasa teknis dalam ilmu pengetahuan hukum. Jadi veritas itu artinya kebenaran, ya. Veritas est adequatio rei objective et intellectum humanum. Jadi kebenaran itu adalah kesesuaian antara hal-hal yang objektif dengan intelek atau akal budi manusia. Nah, apa artinya itu pada poin 6? Artinya sesuatu itu disebut benar secara logis apabila ada kesesuaian antara apa yang kelihatan dalam hal-hal nyata, dunia material, dunia empiris, dan apa yang ada dalam pikiran manusia atau dunia spiritual, dunia ide-ide. Nah, di sini kalau kita belajar lebih kritis, kita akan menemukan hubungan benang merah antara pandangan filsuf Yunani, Plato, yang bernuansa spiritual, dunia ide-ide, dengan Aristoteles, yang bernuansa material atau empiris. Jadi filsafat abad pertengahan ya memandang kebenaran itu sebagai gabungan sebenarnya dari ide dari Plato dan ide dari Aristoteles. Hanya mereka memakai istilah yang lain ya, istilah dalam bahasa Latin ya, yang waktu itu menjadi bahasa resmi di seluruh Eropa ya, sepanjang abad pertengahan. Nah, dari sanalah bahasa Latin itu kemudian berkembang dalam penggunaan di dunia kedokteran, dunia hukum, kemudian juga dunia ilmu pengetahuan biologi. Ya. Oke, saya lanjut. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan, nanti Anda bisa ajukan pertanyaan sesudah saya menjelaskan atau menguraikan materi-materi kuliah ini ya. Nah, pada poin yang ketujuh, pada zaman modern dan era teknologi modern, ya kira-kira sampai awal tahun 2000-an lah ya, bilanglah begitu. Pada zaman modern dan era teknologi modern, ya, yang dikenal dengan istilah kelahiran kembali atau Renaissance, pada zaman Renaissance, kelahiran kembali, dan zaman ya pencerahan, ya, pencerahan akal budi, atau istilah bahasa Jerman Aufklärung, ya, Aufklärung, atau dalam istilah bahasa Inggris Enlightenment. Pada masa Renaissance dan zaman Aufklärung atau Enlightenment, ya, itu kira-kira abad ke-17, 18, di mana muncullah penemuan-penemuan teknologi. Pada masa itu, orang pertama kali menemukan misalnya mesin uap, ya, James Watt menemukan mesin uap sehingga muncullah kereta api pertama, ya, lokomotif menggunakan batu bara dan uap, ya, mesin uap. Kemudian orang mulai pertama kali menemukan mesin cetak, sehingga tidak perlu tulisan tangan lagi, ada mesin cetak, ya, yang bisa mencetak tulisan-tulisan, ya. Johann Gutenberg menemukan itu, atau para ilmuwan yang lain, ya, Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, dan banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah di hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Orang menemukan pesawat, ya, Wright bersaudara menemukan jenis pesawat yang bisa diterbangkan. Ya. Nah, semua penemuan teknologi itu ya, didominasi oleh penemuan-penemuan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan positif, atau dalam bahasa sosiologi ya, disebut aliran positivisme, seperti ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, serta metode-metode ilmiah untuk riset. Ya, dari sanalah, dari awal-awal abad ke-17-18 muncullah metode-metode ilmiah untuk riset, research, atau penelitian. Maka pada masa itu paham kebenaran ya, bergeser atau berubah sebagaimana yang ada pada abad pertengahan. Nah, paham kebenaran kemudian bergeser pada bukti-bukti ilmiah sebagai dasar suatu hipotesis
atau suatu teori ilmiah. Itulah yang kita kenal dengan istilah verifikasi dan falsifikasi, ya. Jadi suatu hipotesis atau teori itu harus dibuktikan, ya, dibuktikan kebenarannya, diuji, ya, diuji, ya, buat eksperimen-eksperimen atau diskusi-diskusi sampai kemudian kita menemukan oh memang itu benar, ya, maka itu disebut verifikasi. Tapi juga kita menguji suatu hipotesis atau teori sampai kemudian hari kita menemukan bahwa ternyata teori itu bisa keliru, bisa salah, ya. Seperti yang kita sudah bahas pada beberapa kuliah yang lalu. Maka itulah yang disebut proses falsifikasi. Nah, pada masa zaman modern dan era teknologi modern ini, ya, segala sesuatu harus diukur dengan kebenaran melalui metode dan riset ilmiah yang berbasis pada fakta dan data yang valid dan reliable. Jadi ciri khas pengertian kebenaran pada zaman modern dan era teknologi modern abad ke-17 sampai abad ke-20 itulah perkembangan ini, ya. Ilmu pengetahuan berbasis metode ilmiah atau metode saintifik. Termasuk di dalamnya, ya, sebagai tambahan pengetahuan untuk kita, berkembangnya ilmu-ilmu baru, ya, ilmu-ilmu baru yang bertumbuh atau muncul mulai dari zaman modern abad 17-18. Pertama ilmu manajemen, ya. Ilmu manajemen. Bagi yang dari aliran, bukan aliran, ya, dari program studi, ya, manajemen pendidikan S2, kalau Anda sementara dapat perkuliahan administrasi dan manajemen, Anda mulai belajar bagaimana tokoh-tokoh manajemen modern, ya, seperti Henry Fayol, George Terry, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, itu mereka mengembangkan gagasan tentang manajemen berbasis metode ilmiah. Demikian pula perkembangan ilmu-ilmu positif seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan tidak terkecuali ilmu pendidikan. Ini ilmu-ilmu yang baru muncul di zaman modern, ya, abad 17, 18 sampai berkembang hingga saat ini. Ilmu pendidikan itu baru menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bilanglah mandiri, ya, sesudah melepaskan diri dari ilmu filsafat, ya, menjadi ilmu pendidikan dan diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di Eropa dan Amerika itu baru abad ke-18. Dan mulai sampai pada ilmu misalnya manajemen pendidikan, evaluasi pendidikan, ya. Dan sampai sekarang teknologi pendidikan, seperti itu. Nah, mungkin pada zaman sekarang, ya, pada zaman abad ke-21 ini dengan perkembangan teknologi 4.0, tentu paham kebenaran itu makin berkembang, ya. Kebenaran itu sangat tergantung misalnya dari kesepakatan sosial, ya, konsensus dunia ilmu pengetahuan atau kesepakatan dari masyarakat dunia sendiri tentang apa itu kebenaran. Atau kebenaran itu sangat tergantung dari misalnya sejauh mana konektivitas atau relasi dengan teknologi modern, yakni teknologi yang berbasis pada dunia virtual, ya. Atau yang sekarang kita sebut, ya, atau bilanglah semua bermuara pada internet, ya, itu. Dengan penemuan internet, jaringan, ya, online service semua, maka kebenaran pun menjadi sesuatu yang sangat tergantung dari perkembangan dunia internet itu sendiri, ya. Pada saat ini semua hal itu bisa kita cari, kita temukan dalam mesin-mesin pencari di internet, ya, Google dan sebagainya, ya. Kebenaran itu sangat tergantung dari media-media sosial,
ya, yang ada saat ini, ada begitu banyak media sosial, kebenaran itu juga menjadi kabur, ya, menjadi hoax, karena ada media-media sosial di mana orang mencampur adukan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang bohong. Nah, itu kalau zaman yang saya belum tulis pada mata kuliah ini, saya baru sampai pada teknologi modern, ya. Yang saya terangkan terakhir itu yang sebenarnya ada sekarang, ya. Kebenaran menjadi relatif, menjadi sangat situasional, ya, tergantung situasi kondisi apa itu. Nah, saya lanjut. Nah, pada bagian kesimpulan sementara dari keterangan yang cukup panjang lebar mengenai sejarah pemahaman atau pemaknaan tentang kebenaran dari zaman Yunani sampai zaman sekarang ini, ya, saat ini, ya. Di era digital, ya, di era digitalisasi, di era virtualisasi, di era online learning. Nah, saya mengambil kesimpulan sementara pertama. Secara historis, pemahaman tentang hakikat dan makna kebenaran itu terus berkembang sesuai situasi dan konteks serta kebutuhan zaman. Jadi, hakikat dan pemaknaan kebenaran itu sangat tergantung dengan kebutuhan zaman, ya. Mungkin pada zaman Yunani orang hanya ingin mencari prinsip-prinsip dasar tentang alam semesta. Pada abad pertengahan, karena pengaruh agama makin kuat mendominasi, maka orang selalu mengaitkan ilmu pengetahuan itu dengan aspek religius, aspek keagamaan, khususnya kekristenan, ya. Pada zaman modern, ya, dia berkembang lain lagi ketika orang perlahan-lahan mulai meninggalkan agama secara formal dan orang mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti zaman sekarang juga, ya, sebagian besar orang dan negara-negara maju, ya, sudah menganggap teknologi di atas segala-galanya. Maka kebenaran itu menjadi sangat tergantung dari situasi dan konteks zaman serta kebutuhan orang, kebutuhan masyarakat pada masa itu. Nah, setiap masa atau zaman memiliki hakikat kebenaran tentang pengetahuan yang tersendiri sebagai jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi saat itu. Dan sebagai tanda perkembangan kognitif manusia dari masa ke masa. Jadi setiap masa, setiap zaman, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman modern, zaman sekarang ini, itu memiliki hakikat kebenaran yang tersendiri. Dan itu menjadi cara dari setiap masa, setiap zaman untuk menjawab, ya, masalah-masalah yang dihadapi saat itu, ya. Menjadi semacam pemecah masalah, ya, problem solver, ya. Dan itu adalah tanda perkembangan pengetahuan manusia, tanda perkembangan otak, ya, kalau pakai bahasa yang lebih psikologis, lebih biologis, perkembangan otak, ya, kecerdasan manusia. Karena itu sekarang, ya, sudah banyak kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan buatan, ya, ada robot, ya, ada dunia digital di mana peranan manusia makin kurang, walaupun manusia yang ciptakan itu alat, ya. Manusia menciptakan misalnya sekarang yang lagi top, lagi tren mobil listrik, ya. Mobil listrik tahun depan akan masuk ke Manado, ya. Masuk ke Manado, mobil listrik. Nah, tentu itu menjadi perkembangan kognitif. Mobil yang tidak pakai lagi bahan bakar fosil, tapi charge listrik seperti HP. Nah, itu kesimpulan sementara, ya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teori tentang kebenaran ilmiah itu, ya. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang beberapa teori tentang kebenaran ilmiah, saya ingin berdiskusi dengan mahasiswa, dengan Anda, satu dua pertanyaan yang ingin saya ajukan, atau Anda mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan sebelum saya lanjut ke bagian kedua yang terakhir, ya, yakni beberapa teori kebenaran.
Nah, saya buka kesempatan untuk kita diskusi sedikit ya atau tanya jawab ya kalau ada pertanyaan. Iya. Bagaimana teman-teman mahasiswa sekalian ya? Dari apa yang saya jelaskan, kalau ada hal yang mungkin Anda rasa berat ya atau rasa sulit dengan istilah-istilah itu, silakan tanyakan ya. Karena kita kuliah daring sehingga ya itulah juga karena teknologi. Kalau kita kuliah langsung ya tentu bisa lebih komunikatif ya kita kalau di kelas untuk saling tanya jawab atau berdiskusi atau sharing ya. Tapi ini saya kasih kesempatan kepada Anda juga dari prodi yang lain ya, mungkin baru bergabung atau barangkali baru sekali ini berjumpa dengan saya pada mata kuliah filsafat ilmu. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang menggugah hati ya, menguak pikiran ya, silakan ya. Dengan senang hati saya berusaha menjelaskan atau memberikan jawaban, tentu bersama-sama dengan rekan dosen saya Bapak Dr. Paulus Tuera yang juga selama ini merekam kuliah-kuliah kita ini. Silakan teman-teman atau adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, terima kasih, Net. Boleh? Ya, Pak Jemri Langi ya, silakan Pak. Mohon sedikit perkenalan dari prodi atau jurusan mana? Ya. Ya, terima kasih. Nama Jemri Langi dari program studi S2 PGSD. Oke, baik. Ya, ya. Oke, silakan Pak Jemri. Ya, tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan tentang teori-teori kebenaran dari pendapat Plato dan Aristoteles. Kalau Plato sudah disampaikan, itu kebenaran itu ditentukan melalui peranan akal budi, sedangkan Aristoteles itu melalui indera. Nah, jadi apakah dari kedua teori ini ada yang mempertentangkan? Apakah ada ahli yang mempertentangkan dari pendapat kedua ahli ini, baik pendapat dari Plato maupun Aristoteles, karena itu kan ditinjau dari segi ilmiah. Kalau kalau dari segi kepercayaan kita kan itu mustahil kan, berdasarkan iman kita. Kebenaran itu yang kita peroleh berdasarkan dengan kepercayaan kita kan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi untuk dua teori ini apakah ada yang mempertentangkan pendapat ini? Hanya itu. Baik, terima kasih Pak Jemri yang tadi bertanya mengenai latar belakang dari pandangan tentang kebenaran menurut dua filsuf yang terkenal di zaman Yunani, Plato dan Aristoteles ya. Sebagai informasi tambahan untuk keterangan jawaban saya, dua filsuf ini sudah lahir 5 abad sebelum Masehi. Jadi mereka sudah lahir jauh sebelum Yesus Kristus lahir sebagai manusia ya. Maksudnya itu. Nah, kenapa saya tekankan hal itu? Kita sekarang ada pada perspektif ilmu filsafat ya. Artinya kita mau berfokus pada upaya kita untuk menggunakan pikiran, akal budi kita sebagai dalam bahasa iman, sebagai salah satu anugerah yang terbesar juga dalam diri kita manusia. Ya. Begitu. Nah tentu saya tidak bisa menyinggung terlalu banyak ya berkaitan dengan kebenaran religius karena itu bukan ranah dan konteks kuliah kita. Ya. Kalau kita kuliah teologi, nah itu lain soal ya, itu kita bisa berdiskusi panjang lebar ya. Nah, jadi sebenarnya dalam pandangan filsafat abad pertengahan ya, seperti Thomas Aquinas, nah beliau itu sebenarnya mewakili pandangan Aristoteles.
Karena itu Thomas Aquinas berpendapat bahwa Tuhan atau Allah itu adalah causa prima, adalah sebab yang primus, ya, yang pertama. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Tuhan atau Allah itu dalam bahasa orang beragama. Nah, Plato dan Aristoteles tentu karena belum mengenal kekristenan, mereka tidak tahu, tidak bisa menyebut nama Tuhan seperti itu. Mereka punya Tuhan atau dewa yang tersendiri. Tetapi bahwa mereka sebagai manusia pertama kali memberi pandangan seperti itu tentu patut kita apresiasi, ya. Karena belum ada yang lain yang berpandangan seperti itu yang kita temukan dalam sejarah, ya. Lalu yang kedua, ada juga beberapa filsuf Kristen di zaman modern, ya. Saya bisa sebutkan misalnya Martin Heidegger, ya, dari Jerman. Martin Heidegger, atau ada juga filsuf yang lain, ya, Karl Jaspers, itu semua filsuf-filsuf Kristen. Ya. Nah, mereka mencoba mengaitkan sebenarnya pandangan-pandangan filsafat Yunani dengan dunia kekristenan. Dan mereka menemukan cara atau jalan bahwa sesungguhnya pandangan-pandangan filsafat Yunani itu adalah jembatan, the bridge, ya, jembatan untuk sampai pada kebenaran yang tertinggi. Dalam bahasa Plato memang hanya disebut dunia ide-ide, ya. Kita orang beragama tentu bisa dengan mudah menyebut kebenaran mutlak itu atau ide absolut itu adalah dari Tuhan, ya. Tapi ada filsuf lain, ya, seperti Hegel, ya. Hegel dia mempertanyakan secara sangat kritis, ya, siapa yang pertama kali berbicara tentang Tuhan? Sehingga untuk membuktikan eksistensi bahwa Tuhan itu ada, kita harus paham dan mengerti, ya, apakah arti Tuhan itu ada? Apakah Tuhan ada itu sama dengan adanya batu, angin, cuaca, gempa bumi, atau seperti adanya manusia? Nah, itu. Jadi filsafat itu dia bertanya bukan untuk menyangkal, tetapi filsafat bertanya untuk menemukan kebenaran. Itu maksudnya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang salah persepsi tentang filsafat. Pernah saya satu kali memberikan kuliah di salah satu fakultas teologi, di salah satu aliran denominasi gereja, ya, yang lain. Saya beri kuliah umum, ya, tentang teologi penciptaan, dan mereka bilang, Pak, kalau terlalu serius belajar filsafat nanti kita bisa kehilangan iman. Saya bilang, aduh saudara, itu justru pandangan yang keliru. Kalau orang belajar filsafat dan kehilangan iman, berarti dia salah belajar filsafat. Kalau dia belajar filsafat abad pertengahan, pandangan Thomas Aquinas, justru imannya akan makin kuat. Ya. Saya kasih contoh begini, ya teman-teman, ya Bapak Ibu yang saya kasihi. Dalam kitab suci, di kitab penciptaan, ya, tidak ditulis bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Hanya ditulis pada Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia dibentuk dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan. Dalam bahasa Ibrani diberikan nefesh atau ruah, ya, itu. Tapi tidak ditulis bahwa manusia ada kehendak bebas. Padahal kata Thomas Aquinas, justru Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia sebagai ciptaan, sehingga manusia bisa memilih mau ikut Tuhan atau ikut godaan iblis. Iya kan? Nah, jadi kita semua ada kehendak bebas, ya, tanpa kita sadari seringkali dengan sungguh-sungguh. Karena kehendak bebas itu, manusia sebagai makhluk yang paling mulia mampu mengambil keputusan, ya, take decision untuk dirinya sendiri. Keputusan yang sadar, keputusan yang tahu dan mau. Itulah kenapa manusia mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu, ya. Itu sedikit tambahan ide atau gagasan bagi kita untuk berpikir lebih baik, tapi juga tentu untuk beriman dengan lebih dalam lagi, ya. Begitu Pak Jemr, ya. Mungkin sudah terlalu panjang,
Baik, Terima terima kasih, kasih. Ner. Sama-sama ya. Kalau ada yang lain satu ya boleh sebelum saya lanjut ke bagian materi yang terakhir. Ada yang mau bertanya dari kaum Hawa, ya kaum Eva mungkin mewakili ya. Ya nama-nama ada Ibu Dian, ada Christine, ya. Ini Christine Fam Lintong juga satu fam dengan saya rupanya ya. Baru saya tahu tadi. Oh, iya. Tidak bisa dengar dengan baik, itu ada gangguan sedikit ya. Ada Ibu Jacqueline ya. Nah, oke. Kalau mungkin belum ada izin ya, saya meneruskan materi sampai akhir. Saya share lagi materinya ya, supaya materi kita pada sore hari ini lengkap adanya. Baik. Nah, para mahasiswa, teman-teman sekalian yang saya hormati dan kasihi, jadi saya lanjutkan pada poin yang 10 ini tentang beberapa jenis teori-teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ya. Yang pertama itu disebut teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Apa artinya? Ya, artinya begini. Suatu pengetahuan ilmiah dia memiliki nilai kebenaran apabila variabel-variabel dan proposisi-proposisi ya. Proposisi itu senilai atau searti dengan pernyataan ilmiah ya. Proposition, ya. Proposisi. Itu artinya pernyataan yang mengandung nilai ilmiah atau nilai akademik begitu. Jadi bukan semua pernyataan ya. Kalau pernyataan orang mabuk misalnya ya kita tidak bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah ke orang sementara mabuk lalu bicara sembarangan atau orang lagi emosi sangat berat kemudian dia maki-maki orang lain. Nah, itu bukan proposisi ya. Tapi proposisi itu artinya pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai ilmiah, nilai akademik ya. Jadi suatu pengetahuan ilmiah itu akan memiliki kebenaran kalau variabel dan proposisinya memiliki tingkat konsistensi, tingkat ketetapan dan ketepatan. Ya, begitu. Jadi bersifat tetap, konsisten, dan bersifat tepat ya, atau menetap. Dan memiliki tingkat koherensi. Ya. Koherensi itu keterkaitan atau keteguhan. Ya. Terkait, terhubung. Ya. Karena itu dia mampu bertahan terus, ya, teguh. Ya. Dan itu bersifat permanen, alias tidak berubah-ubah. Ya. Contoh pengetahuan matematika dan logika. Nah, inilah yang disebut kebenaran ilmiah deduktif atau a priori. A priori. Saya kasih contoh di sini. Guru di Tomohon mengajarkan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, proposisi ini sudah tentu bisa dibuktikan benarnya secara ilmiah tanpa perlu Anda dan saya pergi ke Amerika atau Rusia untuk mengecek apakah di Rusia atau Amerika 2 tambah 2 sama dengan 4 juga hasilnya atau beda. Ya, atau kita harus pergi ke Singapura dan Malaysia untuk mengecek 2 tambah 2 apakah hasilnya sama 4. Begitu. Jadi ini kebenaran yang bisa kita a priori ya, kita bisa berlakukan untuk semua secara umum ya, tanpa perlu harus cari bukti satu-satu. Nah, inilah yang disebut ya kebenaran ilmiah deduktif atau a priori. Nah, kebenaran ilmiah deduktif atau a priori itu disebut teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Seperti yang saya kasih contoh, itu kebenaran matematika atau kebenaran logika. Ya, contoh logika misalnya, logika mengatakan bahwa semua manusia dapat mati. Ya, si nama Joni adalah manusia, maka kesimpulannya Joni pasti dapat mati. Nah, kalau Joni dapat mati, maka tentu semua manusia di dunia juga pasti bisa mati. Ya, tidak perlu kita buktikan, saya harus pergi ke Jepang atau ke Cina. Jangan-jangan di sana ada orang yang tidak mati-mati. Begitu. Itu maksudnya. Ya.
Itu yang disebut kebenaran deduktif atau a priori. Kemudian yang kedua itulah teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi. Nah, suatu pengetahuan atau proposisi disebut benar apabila terdapat persesuaian atau kesesuaian antara apa yang dikatakan dalam proposisi dengan apa yang nyata dalam empiris, ya, pengalaman empiris. Nah, proposisi ilmiah disebut benar apabila dibuktikan langsung pada fakta-fakta atau objek empiris manusia. Sejauh tidak ada atau tidak terdapat saling hubungan atau korespondensi antara proposisi atau pernyataan dengan fakta atau bukti-bukti empiris, maka proposisi itu disebut keliru atau tidak benar. Contoh, ya, semua orang pemohon itu baik. Ini proposisi A, ya. Semua orang pemohon itu baik. Fakta membuktikan tidak semua orang pemohon itu baik. Ada juga yang kurang baik, ya. Yang buat kejahatan, ya, buat dosa, ya, sehingga ditangkap polisi. Itu proposisi B. Maka kesimpulan proposisi A tidak benar secara ilmiah. Nah, inilah yang disebut, ya, teori ilmu pengetahuan induktif atau a posteriori, ya. Teori kebenaran induktif atau a posteriori, ya. Artinya kalau korespondensi itu kita harus membuktikan, ya, apa yang dikatakan dengan apa yang dalam kenyataan, sebab tidak semua, ya, pernyataan atau proposisi itu mengandung kebenaran yang sama dengan kenyataan. Lalu teori kebenaran yang ketiga, ya. Yang ketiga itulah teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis. Pengertiannya adalah suatu pengetahuan atau proposisi dapat disebut benar apabila terdapat konsekuensi praktis berupa manfaat atau kegunaan seperti yang terdapat secara inherent, ya, dari proposisi itu sendiri. Konsekuensinya, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak atau absolut yang berlaku umum, sejauh tidak terdapat asas kemanfaatan atau asas kegunaan yang dapat diterapkan secara konkret untuk kebutuhan manusia. Jadi inilah teori kebenaran William James, ya. William James itu filsuf dan psikolog Amerika. Contoh misalnya, ya, teori kebenaran pragmatis. Semua penemuan teknologi itu pasti baik adanya. Proposisi A. Semua penemuan teknologi itu pasti baik adanya. Proposisi B, fakta membuktikan tidak semua temuan teknologi baik bagi umat manusia. Mana contohnya, ya? Contoh misalnya temuan-temuan teknologi di bidang persenjataan. Ternyata ada manusia atau negara yang membuat senjata-senjata pemusnah manusia, senjata kimia, senjata biologis. Ya. Itu senjata untuk memusnahkan manusia secara global, secara umum, ya. Misalnya orang menyebarkan senjata yang isinya virus, ya, itu bisa, ya. Senjata biologis itu, ya. Atau senjata yang ilmiah yang menyebarkan misalnya racun ke udara sehingga orang akan mati secara umum, ya. Semua yang terhirup udara yang berisi racun itu atau toksin bisa mati, ya, tanpa perlu ditembak dengan peluru. Itu teknologi. Karena itu proposisi B, fakta membuktikan bahwa tidak semua temuan teknologi baik bagi umat manusia. Ada juga temuan teknologi yang merusak, yang destruktif. Kesimpulannya, proposisi A tidak benar secara ilmiah, ya.
Kenapa tidak benar? Karena tidak berguna, ya, tidak bermanfaat, malah merusak, itu kan. Kalau teknologi itu bermanfaat, misalnya teknologi kedokteran, ya, kemajuan teknologi kedokteran, orang bisa menciptakan jantung plastik, orang bisa menciptakan misalnya kaki palsu, ya, sehingga orang bisa berjalan normal. Nah, itu tentu teknologi yang bermanfaat, yang berguna bagi umat manusia. Maka kebenaran seperti itu disebut kebenaran pragmatis, ya. Pragmatis artinya yang berbasis pada aspek praktis, aspek manfaat atau kegunaan bagi umat manusia. Baik, jadi itulah tiga teori kebenaran yang sudah saya jelaskan kepada Anda. Yang pertama teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Kedua, teori kebenaran korespondensi. Dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Nah, dengan berakhirnya materi ini, demikian pula berakhir penjelasan saya dalam kuliah filsafat ilmu pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, ada masukan, ya, ada kritikan, dengan senang hati saya menerima dan kita saling berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Martinus Marcel Lintong, sarjana sastra magister pendidikan. Barangkali setelah Anda mendengarkan paparan dari pemateri, ya, masih adakah muncul pertanyaan? Jadi saya coba rangkumkan sehubungan dengan materi yang sudah berikan. Jadi pertama-tama kebenaran itulah menjadi tujuan dari kita mencari ilmu pengetahuan. Ya, dasarnya di situ. Dan pada konteksnya kebenaran itu melalui berbagai proses, ya, tahap, ya, yang digunakan oleh para filsuf. Sebagaimana Plato yang menekankan kebenaran berasal dari akal budi atau rasio, dan yang paling pada tataran yaitu ide absolut, itu menjadi kebenaran yang tertinggi. Nah, sehingga hal ini mengarahkan pada konsep idealisme, ya, yang dikemukakan oleh Plato. Hal ini berbeda diungkapkan oleh Aristoteles yang menekankan dunia materi dalam konteks kebenaran indrawi, ya, apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat sebetulnya tidak selalu tampak benar sebagaimana diungkapkan dalam perkuliahan yang lalu, ya. Dari kejauhan kita bisa melihat sesuatu, ada embun atau ada cahaya, tetapi di dekat sudah berbeda. Artinya ini perlu kerjasama, dan ini berhasil dilakukan oleh filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas, Santo Agustinus, dan sebagainya. Jadi mereka menekankan kebenaran veritas is de quatio rei objective et intellectum humanum. Jadi kebenaran harus disesuaikan justru dengan di samping yang tampak adanya dan juga apa yang ada dalam akal budi manusia. Jadi ini usaha yang besar yang dikemukakan oleh filsuf abad pertengahan. Ya, sedangkan di zaman modern kita melihat kebenaran sudah bergeser, ya, di dalam konteks, ya, perlu adanya bukti-bukti ilmiah, ya, yang terukur sejauh dapat dilihat, berbasis data, ya, kemudian yang valid, ya, yang sah, ya, kemudian yang bisa dibuktikan dari, ya, zaman lalu, sekarang, dan ke depan, yang reliable, ya, itu dikemukakan oleh filsuf zaman modern sehubungan dengan positivisme, ya. Nah, jadi sebenarnya positivisme juga mereka sebetulnya melawan yang hal-hal yang metafisis, ya, yang berdasarkan iman, ya. Betul, jadi, betul. Mereka justru kurang jadi yang harus terbukti. Jadi iman kan sering tidak bisa kita buktikan, ya. Mungkin kita percaya, tapi kita tidak bisa buktikan. Nah, ini dilawan oleh positivisme. Jadi mereka lebih menekankan
yang bisa dibuktikan berbasis data, ya. Jadi tidak semua orang mampu membuktikan. Walaupun kedepannya bisa juga muncul yang namanya neopositivisme, ya, di mana kebenaran, nah sebenarnya sudah disinggung tadi oleh pemateri, ya bisa juga berubah. Sebab apa yang kita tanyakan terbukti benar bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain, ya. Mungkin ahli statistika mengatakan sekarang ini sudah benar, tetapi besok berdasarkan pengaruh budaya, pengaruh teknologi sudah lain. Artinya positivisme, neopositivisme akan melihat hal lainnya dalam konteks keseluruhan. Nah, sehingga untuk kalau kita membuat penelitian yang kuantitatif lebih mengarah pada filsafat positivisme berdasarkan data observasi yang jelas, ya, yang terukur, yang valid. Nah, sedangkan yang neopositivisme nanti, ya, berdasarkan juga bahwa setiap objek yang kita teliti harus juga berdasarkan situasi yang ada, ya. Antara lain peneliti kan harus melihat, ya, jadi kalau kita bertanya kepada orang yang marah-marah, pasti jawabannya juga kemungkinan marah-marahnya ada, ya. Bapak yang baru marah-marah di kantor, ibu menanyakan apakah boleh saya diberikan pakaian baru, tentunya akan marah. Jadi situasi yang ada, ya. Jadi itu muncul lagi kebenaran baru. Tapi yang penting di sini kita melihat bahwa positivisme sudah menggunakan kebenaran, ya, berdasarkan bukti-bukti, ya. Di dalam pengadilan kalau hanya menggunakan pendapat kita sendiri tanpa bukti, maka itu tidak akan dibenarkan, ya. Tetapi kalau mungkin hal lain, ada juga nilai kepercayaan di situ. Nah, kemudian sudah diungkapkan tadi juga hakikat dan makna-makna teori pengetahuannya. Nah, 3 hal yang sudah diungkapkan tadi, yang penting itu yang saya tangkap sehubungan dengan koherensi dan konsistensi. Jadi 2 kata yang penting di sini, tetap dan tepat, ya. Jadi banyak hal yang tepat, ya, tapi tidak tetap. Artinya cuma berlaku hari ini, ya. Besoknya tidak lagi berlaku. Untuk koherensi harus kedua-duanya. Jadi dia harus valid dan juga reliable, ya. Bisa untuk waktu yang seterusnya. Ini teori koherensi dan konsistensi sudah banyak kita gunakan, ya. Kemudian yang korespondensi, ya. Bagaimana keterkaitan, ya. Correre dari bahasa Latin saling mengaitkannya. Kesesuaian dengan apa yang nyata. Jadi kita boleh berpendapat, tapi apakah pendapat kita sesuai dengan kenyataannya? Jadi pendapat boleh berbeda pendapat, boleh saja. Cuma ada yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini hubungan dengan teori kebenaran korespondensi. Dan yang ketiga yang menarik diungkapkan oleh pemateri tadi, hubungan dengan kebenaran pragmatis, ya. Jadi banyak yang sudah benar yang ada diciptakan teori-teori, tetapi apakah dalam konteks pragmatis bermanfaat, ya. Kita bisa mengetahui banyak hal, tetapi di antara banyak hal itu hanya berapa saja yang bermanfaat. Inilah pentingnya kita melihat kebenaran pragmatis, ya, sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini kita sudah bisa juga berbicara tentang moral di sini, ya. Jadi banyak kebenaran, banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi hanya mungkin sedikit yang bisa dimasukkan dalam bermanfaat untuk kegunaan kita sekalian. Ya, tadi misalnya Alfred Nobel menyadari bahwa penemuan dinamit ternyata membuat banyak orang korbannya. Dia menyadari, ya, dia menyadari bahwa ternyata tidak semua ilmu pengetahuan boleh bermanfaat bagi kemanusiaan itu. Nah, sehingga kebenaran harus juga dilihat dalam konteks ini, ya, kebenaran pragmatis. Ya, demikian yang saya boleh rangkumkan sehubungan dengan perkuliahan hari ini. Kalau ada yang masih mau bertanya kepada pemateri Dr. Martinus Marcelintong, saya persilakan, atau mau menambah atau mau mengkritisi tetap dipersilakan di antara ketiga program studi yang ada. Ya. Sambil Anda bertanya, jadi saya sekedar menyampaikan informasi. Jadi dalam kalender akademik yang sudah
disebarkan mungkin kepada Anda sudah ada tembusannya. Jadi untuk ujian semester baik program S1 maupun S2 akan berlangsung pada 6 sampai 10 Desember. Ya. Jadi 2 minggu sesudah ini. Ya. Kemudian kalau ada ujian susulan itu tanggal 13 sampai 17. Biasa ada 2 minggu. Jadi kalau ada yang sakit atau ada masalah masih ada minggu kedua. Itu 13 sampai 17 Desember. Dan pada minggu selanjutnya sampai 21 Desember pengisian nilai di sistem Unima, si Unima Akid ya. Itu untuk nilai-nilai kita dimasukkan. Jadi ini sekedar informasi. Jadi mulai tanggal 6-10 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Ya. Jadi ada pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan ya, sehubungan dengan kebenaran-kebenaran ya. Jadi mohon nanti Anda sudah perkuliahan ya, kita bukan sekedar belajar teori tapi juga bisa memanfaatkan dalam kehidupan kita. Satu lagi yang saya lupa sebagai kesimpulan, jadi sudah dikatakan oleh pemateri tadi bahwa sering kebenaran berubah-ubah sesuai dengan zaman yang ada. Sehingga tepat apa yang diungkapkan oleh pepatah Latin ya, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Jadi waktu berubah dan kita pun turut diubahkan di dalamnya. Demikian juga kebenaran. Jadi kebenaran pada saat ini ya ini yang akan kita gunakan. Demikian juga filsuf Yunani atau filsuf abad pertengahan ya. Ya. Termasuk juga teori misalnya geosentris yang dulu dipercaya bahwa bumi yang menjadi pusat ya dipercaya. Nanti setelah terbukti tidak benar, kemudian teori itu diganti dengan heliosentris. Matahari menjadi pusat. Tapi kita percaya bahwa kebenaran saat itu. Jadi itu yang diungkapkan tadi oleh pemateri. Seringkali kebenaran disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Jadi kita tidak tahu kalau 10 tahun ke depan kebenaran yang bagaimana yang akan muncul. Ya, itu barangkali tanggapan dari saya sekaligus juga menambahkan. Ada pertanyaan untuk yang akan Anda berikan kepada pemateri? Ya. Pak Dr. Paulus, izin sebentar saya menyampaikan sesuatu, mungkin saya ingin usul. Iya, terima kasih banyak Pak Dr. Paulus yang telah memberikan rangkuman dan kesimpulan yang sangat bagus. Saya cuma usul kepada Bapak Dr. Paulus, apakah bisa itu mahasiswa atau teman-teman dari prodi yang lain itu bisa digabung atau masuk dalam grup WA yang filsafat ilmu, yang dosennya saya dengan Pak Paulus, ya. Supaya mungkin ada hal-hal yang ingin kita sampaikan secara khusus, ya, bisa juga diketahui oleh mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang lain dari prodi yang bukan manajemen pendidikan semata, ya, sehingga bisa tergabung di grup WA itu, begitu. Usulan saya, ya, nanti bisa dipertimbangkan, ya, yang dari prodi PGSD atau dari yang IPS misalnya itu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Nanti saya akan menggabungkan grup. Kebetulan nama-nama itu sudah ada pada saya. Jadi sebentar saya akan buat gabungan untuk ketiga grup. Berarti kurang lebih berjumlah sekitar 20-an. Ya. Ya, terima kasih atas usulan supaya ya minimal untuk pada saat ujian atau informasi Anda bisa melihat ya, supaya seperti contoh saat ini, Nero mengirimkan alamat link Google Meet di 3 grup. Ya, kalau usulan sudah ada sebelumnya dari Dr. Martinus, tinggal 1 kali dikirim saja. Nah, itu contoh kebenaran pragmatis ya. Jadi bagaimana secara praktis ya bermanfaat untuk ketiga grup ini akan dibuat 1 grup yang ada irisannya ya. Jadi ini kan ada yang kuliah yang dengan Dr. Martinus ya. Jadi mahasiswa akan digabung ya. Ya, oke, terima kasih atas usulannya yang sangat bermanfaat ya. Nanti sebentar saya akan buat pasal ya. Oke, masih ada yang bisa ditanyakan? Nah. Ya. Kalau sudah tidak ditanyakan, kembali saya meminta kepada
Dr. Martinus untuk memberikan ya simpulan 1-2 kalimat sehubungan dengan makna kebenaran dan teori apa yang perlu kita lakukan. Ini kan ada banyak teori, ada banyak kebenaran, ada yang pengalaman, ada yang menurut rasio, ada kesesuaian. Barangkali bisa menutup kata-kata closing statement dari Dr. Martinus Marselintong sehubungan dengan makna kebenaran untuk kehidupan kita. Ya, dipersilakan 1-2 kalimat untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, bagaimana kita harus bersikap terhadap setiap kebenaran yang ada. Dipersilakan kepada Dr. Martinus. Baik, terima kasih Bapak Dr. Paulus. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saat ini tentu kita semua mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mempunyai akses terhadap semua kebenaran yang bisa kita temukan di dunia ini, ya. Kita punya akses lewat dunia internet terhadap hampir semua informasi atau ilmu pengetahuan apa saja. Di zaman yang sangat terbuka ini, kita ditawari banyak sekali kebenaran-kebenaran atau apa yang diklaim kebenaran oleh banyak orang. Oleh karena itu, nasihat saya yang pertama, mari kita tetap menggunakan akal sehat. Ya. Selain akal sehat, kita menggunakan perasaan yang sehat. Dan yang ketiga, menggunakan tindakan atau perbuatan yang sehat juga. Sebab ada orang yang bisa menggunakan akal sehat, bisa berpikir logis, kritis, tapi ketika turun ke perasaan langsung berubah, ya. Perasaannya galau, kacau, ya. Emosi tidak stabil. Maka perlu sekali itu koherensi antara pikiran yang sehat, perasaan yang sehat, dan tindakan dan perbuatan yang sehat. Sehingga ketiga-tiganya kalau digabung akan menjadi sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Jadi 3 hal itu, ya, bukan cuma mens sana in corpore sano, ya. Dalam pikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat, tapi juga dalam tindakan yang sehat. Kemudian yang kedua, kita semua tentu dipengaruhi juga dengan iman dan agama kita masing-masing, tentu itu baik, ya. Maka jauh lebih penting juga semua kebenaran yang kita peroleh itu kita yakinkan dalam iman kita bahwa kebenaran yang tertinggi itu tentu merupakan anugerah, rahmat dari Tuhan yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan. Itu saja, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Selamat sore. Ya, demikian Bapak Dr. Paulus Tuera. Saya sudah selesai dengan closing statement tadi. Ya, oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri Dr. Martinus Marselintong, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Jadi ini mengakhiri untuk kegiatan kita. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada tim dosen kita dan semua kita yang sudah hadir di sini yang tergabung dari 3 program studi. Program studi S2 Manajemen Pendidikan, program studi S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan program studi S2 Pendidikan IPS. Jadi kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Serlita Mokoginta. Dan jadi sebentar kita akan digabungkan dalam satu grup. Jadi kita merupakan irisan dalam gabungan. Ya, jadi kalau ada informasi sambungan, mungkin nanti yang materinya ini akan dikirim di grup yang gabungan itu. Ya, demikian ya yang apa. Itu salah satu tujuan atau manfaat supaya tidak bingung mengirimkan. Ya, nanti sebentar akan digabungkan. Oke, jadi Serlita Mokoginta untuk bisa menutup kita dengan doa. Ya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sherlita Mukoginta dan kepada kita sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua, ya salam sehat. Selamat sore, Selamat Mas Mer. sore. Ya, Terima terima kasih. Ya. Nanti informasinya nanti lihat di grup ya, di grup WA. Ya, Ya. Jadi di grup yang baru. iya, ya, Yang oke, baru. baik. Gabungan ya. Oke, mohon izin ya. Ya, oke ya.